Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha dengan NIM C1F023030. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pendampingan sertifikat halal. Usaha yang saya dampingi yaitu yang pertama ada Tekwan Bakmi dan yang kedua ada SAB. Baiklah, selanjutnya terdapat latar belakang. Kehalalan produk penting untuk menjamin mutu dan keamanan konsumen. Namun, banyak UMKM masih mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan halal yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Karena itu, pendampingan diperlukan untuk membantu pelaku usaha memahami proses, menyiapkan dokumen, dan menggunakan aplikasi si halal. LP3H Unja memfasilitasi pendampingan ini sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, sehingga kegiatan ini dapat mendorong terciptanya produk yang halal, higienis, dan meningkatkan daya saing UMKM. Yang kedua, terdapat tujuan penelitian. Pendampingan ini bertujuan membantu pelaku usaha memahami alur sertifikat halal melalui si halal, menyiapkan dokumen dengan benar, serta memastikan proses produksi sesuai standar halal. Kegiatan ini juga menjadi pengalaman praktik lapangan bagi mahasiswa dalam mata kuliah manajemen produk halal. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian. Pendampingan ini membantu pelaku usaha memahami proses sertifikat halal dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi pengalaman praktik lapangan. Lembaga pendamping juga memperoleh manfaat melalui penguatan literasi halal di masyarakat. Sementara masyarakat mendapatkan produk yang lebih aman dan terjamin kehalalannya. Selanjutnya, deskripsi umum kegiatan. Yang pertama, deskripsi umum kegiatan Tekwan Bakmi. Pendampingan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025 di Dusun Purwosari. Kegiatan dimulai dengan pengecekan kebersihan area produksi, peralatan, serta alur pembuatan tekwan dan siomay. Dilakukan verifikasi seluruh bahan baku dan peninjauan proses mulai dari pencampuran adonan, pengukusan, hingga pengemasan. Cleaning agent dan sumber air juga diperlukan untuk memastikan kesesuaian standar halal. Pendampingan ditutup dengan dokumentasi proses, pengisian STTD, dan penjelasan tahapan pengajuan sertifikat melalui si halal. Yang kedua ada deskripsi umum SAB. Pendampingan pada usaha SAB dilakukan pada 14 Oktober 2025 di Dusun Purwosari, Kabupaten Batanghari. Kegiatan dimulai dengan pengecekan kebersihan area penyiapan minuman dan peralatan. Verifikasi dilakukan terhadap bahan baku seperti teh celup, jeruk, air, gula, dan es batu untuk memastikan seluruhnya halal. Proses pembuatan es teh dan es jeruk ditinjau mulai dari peracikan hingga pengemasan dalam cup. Selain itu, cleaning agent dan sumber air turut diperiksa. Pendampingan diakhiri dengan dokumentasi proses, pengisian STTD, serta penjelasan tahap pengajuan sertifikat melalui si halal. Selanjutnya terdapat mekanisme sertifikat halal. Mekanisme pendampingan dimulai dari tahap persiapan dengan memberikan penjelasan mengenai dokumen yang perlu disiapkan serta memastikan seluruh data siap diunggah ke aplikasi si halal. Setelah itu dilakukan verifikasi bahan, alat, dan proses produksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar halal. Jika dokumen telah lengkap, pengajuan dilakukan melalui aplikasi si halal dan permohonan akan diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selanjutnya, hasil pemeriksa ditetapkan oleh MUI dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Setelah sertifikat diterima, pelaku usaha tetap diarahkan untuk menjaga konsistensi kehalalan proses produksi. Selanjutnya ada uraian kegiatan Tekwan Bakmi. Yang pertama, pendampingan diawali dengan kunjungan ke lokasi usaha di Dusun Purwosari, Kabupaten Batanghari, untuk memberikan penjelasan mengenai proses sertifikat halal dan memastikan kesiapan pelaku usaha mengikuti skema self-declare. Karena usaha Tekwan Bakmi sudah memiliki NIB, langkah awal dilakukan dengan memeriksa data legalitas dan mengaktifkan akun si halal menggunakan dokumen identitas pelaku usaha
Setelah itu, data usaha dan informasi penilaian halal dilengkapi dalam aplikasi. Selanjutnya, dilakukan observasi proses produksi, mencakup pemilihan bahan, pencampuran adonan, selanjutnya pencampuran adonan ikan, pembentukan tekwan dan siomay, hingga perebusan dan pengemasan. Sesuai semua bahan yang digunakan diverifikasi untuk memastikan status kehalalannya. Kemudian, daftar bahan, foto produk, dan alur proses produksi diinput ke aplikasi si halal. Setelah seluruh data dinyatakan lengkap, pengajuan sertifikat dilakukan dan diproses tanpa pengembalian berkas. Sertifikat halal kemudian diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha diberi arahan untuk menjaga konsistensi bahan, kebersihan alat, dan alur produksi agar kegiatan produk tetap terjaga. Selanjutnya ada uraian kegiatan SAB. Pendampingan pada SAB dimulai dengan kunjungan ke lokasi usaha untuk menjelaskan alur sertifikat halal dan membantu pelaku usaha memulai proses pengajuan. Karena SAB saat itu belum memiliki NIB dan proses penerbitannya terkendali OSS, akun si halal dibuat terlebih dahulu menggunakan identitas pelaku usaha dengan rencana pembaruan NIB setelah sistem kembali normal. Selanjutnya dilakukan observasi proses produksi minuman, mulai dari persiapan bahan, peracikan es teh, dan es jeruk, hingga pengemasan dengan cup sealer. Semua bahan seperti teh celup, jeruk, air, gula, dan es batu diverifikasi agar sesuai standar halal. Data produk, foto, dan daftar bahan kemudian diinput ke aplikasi si halal bersama alur proses produksi. Setelah seluruh data lengkap, pengajuan sertifikasi berhasil diproses hingga sertifikat halal untuk es teh dan es jeruk abi diterbitkan. Pelaku usaha diberi arahan untuk segera memperbarui NIB serta menjaga konsistensi bahan, kebersihan proses produksi agar kehalalan produk tetap terjamin. Selanjutnya ada hasil pendampingan. Yang pertama ada hasil pendampingan Taekwon Bakmi. Pendampingan pada usaha Taekwon dan siomay Bakmi milik Kak Siti Maisaroh dilakukan pada 8 Oktober 2025. Pemeriksaan bahan baku mulai proses produksi dan kebersihan alat menunjukkan seluruhnya telah memenuhi standar SJPH. Data usaha, daftar bahan, foto produk, serta alur proses berhasil diinput ke aplikasi si halal tanpa revisi. Usaha ini kemudian resmi memperoleh sertifikat halal nomor SH 2025 strip 1 strip 901999 untuk produk tekwan dan siomay ikan. Pelaku usaha dihimbau menjaga konsistensi bahan dan proses agar kehalalan tetap terjaga. Selanjutnya ada hasil pendampingan SAB. Pendampingan pada usaha SAB milik Prina dilakukan pada 14 Oktober 2025. Seluruh bahan minuman seperti teh celup, jeruk, gula, air, dan es batu dinyatakan halal dan aman. Proses produksi serta kebersihan alat telah sesuai dengan ketentuan SJPH. Pendamping membantu mengisi data usaha di aplikasi si halal hingga pengajuan diterima tanpa pengembalian. Usaha ini berhasil memperoleh sertifikat halal nomor SH 2005 strip 1 strip 931627 untuk produk es teh abi dan es jeruk abi. Selanjutnya ada sertifikat halal untuk usaha Tekwan Bakmi. Yang pertama ada produk tekwan ikan bakme dan siomay ikan bakme. Selanjutnya, sertifikat halal usaha SAB dengan nama produk es jeruk abi dan es teh abi. Selanjutnya, terdapat foto pendampingan untuk usaha es teh dan es jeruk abi dan tekwan usaha bakme. Kesimpulan, pendampingan sertifikat halal pada usaha tekwan, bakmi, dan SAB berjalan lancar sesuai prosedur aplikasi si halal, mencangkup verifikasi bahan baku, pemeriksaan proses produksi,
penyusunan dokumen, dan pengunggahan data. Kedua usaha dinyatakan memenuhi persyaratan jaminan produk halal, sehingga produk Taekwon, siomay, es teh, dan es jeruk resmi memperoleh sertifikat halal dari BPJPH. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai standar halal sekaligus memberi pengalaman akademik bagi pendamping. Ke depan, pelaku usaha diharapkan mampu menjaga konsistensi kehalalan produk dan meningkatkan daya saing, sehingga pendampingan ini turut memperkuat ekosistem industri halal di tingkat UMKM. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.